Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan Nadan. Akhirnya saya pegang juga nih Poco S3. Saya nggak akan unboxing lagi. Langsung saja kita tes main gamenya. Spesifikasi Poco S3 yang saya pegang ini tentunya pakai prosesor 732G dengan GPU Adreno 618. Nah, varian yang saya pilih ini RAM 6GB dengan ROM 64GB. Kalau kita cek skor Antutunya sekitar 277 ribuan. Ini skor Antutu yang setara dengan MediaTek G90T. Di sini terlihat skor CPU-nya cukup tinggi ya. Kita cek juga untuk sensor box-nya, kelengkapan sensor box-nya. Ya, di sini cukup lengkap, sensor giroskopnya ada. Ya, di sini vendornya Bosch. Nanti kita cek responnya bagaimana. Kita cek suhu awal dulu sebelum main. Di sini terlihat 31 ya. 31 Celcius. Rata semua. Oke, sekarang jam setengah 8 pagi. Di sini baterainya sisa 85% dengan koneksi WiFi saja. Lalu di sini juga tingkat cahayanya sekitar 75-80% ya. Oke, yang pertama kita tes dulu game Real Drum. Saya mau ngecek dulu nih respon dari layarnya sendiri. Apakah ada delay? Ya, sementara ini normal ya. Cakep. Di bagian pinggirnya pun masih bisa tersentuh. 3 jari oke. 4 jari oke. Ya, 5 jari juga masih lancar ya. Oke, kita lanjut lagi ke game selanjutnya. Oke, game kedua ini saya coba dulu game Subway Surfer. Saya mau ngetes dulu nih. Refresh rate layar 120 Hz, apakah berjalan dengan smooth? Apalagi ditambah touch sampling 240 Hz, tentunya tidak akan berasa delay ya untuk respon touching-nya. Saya tidak menemukan adanya delay touch di sini. Sangat-sangat lancar sekali. Cukup saja main game ini. Lanjut lagi ke game ketiga. Ya, yang selanjutnya ini game Aspal 9. Di sini saya cek untuk pengaturan displaynya ada di default ya. Visual quality-nya di default. Saya pindahkan saja ke high quality. Oke. Kita restart dulu. Nah, di sini settingannya sudah ada di high quality. Oh ya, tadi saya kelewatan. Di Poco S3 juga ada game mode. Di sini kalian bisa cek game turbo. Ya, bisa mematikan notifikasi dari WhatsApp, Facebook, browser lainnya. Lalu di sini juga ada tampilan statistik untuk GPU, CPU dan frame per second-nya di sini terlihat. Kita coba langsung mainkan saja. Oke, sudah mulai di sini. Ya, kelihatan banget. Ini touch-nya sangat-sangat respon sekali ya. Responnya cakep. Untuk detail gambarnya sendiri nggak ada masalah ya, nggak ada flicker-flicker kotak-kotak, sangat smooth. Wih, mantep. Ya, kalau saya lihat di sini detail efek dari Aspal 9 bisa diolah dengan baik, nggak ada lag atau stuck ya, cukup normal. Dengan settingan high quality. Oke, kita coba lagi di track yang lainnya. Ya, track yang kedua ini sebenarnya cukup berat ya. Di sini ada beberapa detail seperti hujan, air, debu. Kalau saya cek di sini sih sekitaran di atas 30 fps ya. Masih terlihat normal. Efek dari hujannya pun gak bikin HP-nya nge-lag atau frame drop. Nah, di sini ada efek hujan. Masih lancar saja. Oke, langsung lagi ke game selanjutnya. Game keempat saya coba eFootball PES 2021. Di sini default dari pengaturan videonya ada di standar ya, grafisnya ada di standar. Kita ubah saja ke high quality dengan frame rate di 30 fps. Oke, langsung saja kita mainkan.
Ya, setelah beberapa menit main, untuk gameplaynya sendiri nggak terlalu berat ya. Masih kebilang normal, masih playable banget dengan settingan high quality. Nah, di sini respon layarnya pun terbilang oke ya, mantap. Kalau kalian lihat gerakan kursornya masih bisa ngerespon dengan cepat. Oke. Mungkin karena ini levelnya masih rendah ya, jadi lawannya tidak terlalu kuat. Nah, kita cek dulu FPS-nya di game turbo. Di sini ratanya di 31 FPS. Ya, ini bisa dibilang playable banget. Poco S3 main PES 2021 ya. Kita lanjut lagi main gamenya. Wah, jadi kegolan. Oke, kita lanjut lagi ke game selanjutnya. Game berikutnya tentu saja nggak pernah absen ya. Game Call of Duty Mobile. Kualitas grafisnya ada di settingan medium. Ini secara defaultnya ya. Dan frame rate-nya di high. Saya coba ganti grafisnya ke high saja, biar tampilannya lebih oke. Kita langsung mainkan saja. Ya, di sini saya coba mode Battle Royale ya. Kita cek apakah ada frame drop atau lainnya. Kita cari senjata dulu. Nah, kalau lagi sepi ini frame rate-nya ada di 40 fps ya. Ini kebilang lancar banget. Ya, sementara ini grafisnya ini oke banget. Detail, warnanya juga all out ya, vibrant. Untuk motion atau gerakannya pun terbilang lancar, nggak ada masalah. Lancar banget ya untuk motion dan gerakan langkahnya sendiri. Kita cek lagi untuk FPS-nya. Ya, masih di sekitaran 40 FPS. Masih nyaman banget main game Call of Duty Mobile dengan settingan grafis high quality di Poco S3. Ya, tadi lancar sekali ya dengan beberapa tembakan. Masih terbilang lancar. Wah, mati cuy. Oke, lanjut ke game selanjutnya. Selanjutnya game PUBG Mobile. Di sini untuk settingan grafisnya ada di SD ya, SD quality, dan frame rate-nya di high. Saya setting di sini saja, default saja seperti ini. Ya, sebelum masuk ke mode arcade, saya mau tes dulu nih di bagian training ini. Kita tes untuk respon gyroscope-nya. Yuk, kita ambil dulu senjatanya dan scope-nya. Kita mau tes nih gyroscope-nya apakah ada getaran atau yang kurang stabil lah. Kita ambil scope 6 saja. Kelihatan di sini ada goncangan ya sedikit ya. Gak bisa dibilang stabil, ada goncangan lah sedikit lah untuk respon dari gyroscope-nya. Setelah pindah arah ada sedikit goncangan. Oh ya, tadi terlewat. Untuk Poco S3 ini ada efek getaran ya. Menurut saya sih ini cukup baik sekali, cakep. Jadi main gamenya terlihat realistis. Di sini suara tembakan dibarengi dengan getaran, cakep. Oke, langsung kita main di mode arcade saja. Kita keluar di sini. Ya, langsung saja kita main arcade. Di sini tampilannya cukup detail ya, normal sekali. Cuma untuk motionnya agak sedikit terpatah-patah ya, gerakan dari karakternya. Tidak semulus main game Call of Duty Mobile. Terlihat agak sedikit patah-patah motionnya. Tapi ya kalau segini terbilangnya playable ya. Di sini kita cek FPS-nya, ya ternyata FPS-nya di 28 sampai 30 FPS. Lanjut lagi.
Kita masuk rumah dulu. Mantap. Beuh. Mantap. Ya, kita lanjut ke game selanjutnya. Game yang terakhir ya. Nah, game yang terakhir ini game yang lagi populer saat ini, game Genshin Impact. Di sini settingannya saya secara default saja ya. Terlihat beberapa detail di sini sedikit kotak-kotak ya. Kemungkinan ini settingannya ada di low quality untuk menjaga frame rate-nya tetap aman ya. Nah, game ini saya baru install ya, jadi kelihatan banget levelnya masih 0. Masih ecek-ecek lah. Ya, so far sih playable ya. Kalau kalian gak masalah dengan grafisnya seperti ini, bisa juga main game Genshin Impact di Poco S3. As we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Ya, kelihatannya di sini beberapa motionnya sudah mulai patah-patah atau gak mulus. Oke, mantap. Ya, sudahi dulu main gamenya. Langsung kita cek suhu HP-nya. Ya, kelihatan di sini 38. Ya, terbilang adem. Nah, ini 40 deket kamera. Ini kebilang adem ya. Nah, di sini sudah menunjukkan jam 8:43 menit. Nah, di sini juga baterai tersisa 69%. Ya, termasuk cukup ya, cukup awet. Ya, meskipun bukan disebut HP gaming, untuk spesifikasi Poco S3 ini menurut saya kebilang playable banget main game populer saat ini. Meskipun ada di beberapa settingan game harus ada di medium atau di low quality, tapi so far playable banget lah. Oke, segitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah Nur pamit. Wassalamualaikum.